Saya coba buka. Oh, Gandes, Anda harus enablekan dulu. Enable screen sharing untuk ininya, untuk attendee-nya. Gandes. Halo, Gandes. Begitu. Oh, hostnya dia bisa screen. Oke, kalau gitu Anda bisa screen sharing bisa. Bisa. Nah, coba buka itunya yang soal jawab untuk bab yang berikutnya itu. Flow over Amos body. Ya, lagi start. Oke, dibuka soal jawabnya. Nah, kemudian yang bab itu yang boleh yang 4 yang Gandes sudah upload 4 itu. Nah, coba dibuka. Nah, coba didiskusikan ini. Halo Pak, mohon maaf Pak, sinyal saya rada kurang bagus Pak. Ya. Oke, yang hadir di sini bisa kasih komentar sama soal ini. Tentang apa soal ini? Aliran pada sebuah plat data. Jadi kebanyakan persoalan aliran over image body ini, ya, itu persoalannya tentang gaya yang terjadi pada benda yang buat aliran itu, ya. Iya, Pak. Nah, jadi ini kayak semacam perbandingan gitu ya, Pak ya, soal. Ya, perbandingan kalau mukanya menghadap aliran berbeda, ya. Iya. Untuk memperlihatkan ini. Jadi secara umum ya, drag itu gaya drag ya. Drag. Ya. Drag force lah ya. Drag itu terdiri dari drag karena tekanan, ya. Kemudian drag karena gesekan, ya. Karena induce, ya, incident, ya, ya kan, ini.
Ya. Nah, soal ini memperlihatkan bagaimana perbedaan antara drag karena tekanan dan karena geseran, ya. Jadi kalau plat itu menghadap ya aliran itu secara paralel ya dengan aliran, sementara yang satu lagi adalah frontal, ya. Yang ini adalah lebih dominan karena friction, ya. Kalau sementara ini karena force-nya. Nah, lalu bagaimana yang ini? Yang insiden itu? Kamu pernah lihat nggak? Ini biasanya ada akibat secondary flow. Ya, secondary flow atau biasanya vortex. Kamu pernah lihat nggak kalau naik pesawat itu di ujung sayapnya itu ada apa namanya? Ada tambahan, ya, ada tambahan yang dia agak membengkok ke atas. Iya, pernah. Ya. Nah, kalau tidak pakai itu, di ujung sayap itu ada namanya wing tip vortex, ya. Contohnya adalah wing tip vortex. Nah, ini akan menyebabkan karena aliran itu dia bersirkulasi, ya, atau berputar pada daerah bendanya, ya, maka dia akan mengakibatkan gaya hambat tambahan, ya, akibat bentuk alirannya, ya. Makanya untuk mengurangi hambatan, pasanglah agak membengkok ke atas, diteruskan ke atas, ya. Oke, ini siapa? Pak, saya masih agak nggak paham sama ininya, Pak, logikanya. Kenapa kalau dia biar nggak menghambat malah dibikin ke atas gitu, Pak? Bukannya kalau dia dibikin agak ke atas gitu malah menghantam si external flow-nya ya, Pak ya? Kalau misalnya platnya kayak datar gitu aja si wing-nya, bukannya dia malah akan lewat gitu aja, Pak, udaranya? Malah nggak ada hambatannya, bukannya gitu ya, Pak? Nah, kalau kita bayangkan ya, ini wing tadi, ya, lihat dari belakang ya. Nah, ini tipnya ini dia akan ada olakan di ujungnya, ya, ujungnya nih, ya. Ini tip, ya, ini tip nih, ya. Nah, Anda bilang kalau ini dikasih atas itu, ya, ini maka tambah hambatan. Ya, tambah hambatan, tapi karena tidak terlalu besar, ini hambatannya, pertambahannya kecil dibandingkan daripada pengurangan drag-nya begitu, ya. Karena ini akan membuatkan pusaran ini akan menghambatkan aliran kan gitu, ya. Ya. Memang pemasangan sendiri ada jelas menambah hambatan begitu, ya. Ya, tapi karena tidak terlalu dominan, sehingga ini bentuk yang ke atas ini adalah mengeliminasi atau mengurangi vortex yang ada di ujung di sini, ya. Gitu. Ya, kalau ini pesawatnya, ya. Saya mau tanya, Pak. Ya, mana?
Gimana? Atau juga gini, apa namanya, infus juga contohnya di air foil ya. Hmm. Di air foil kita bisa bilang juga infus. Seperti ini. Saya taruh di sini aja ya biar enggak ini. Foil katakan. Air foil terus nih colornya saya ya. Ini kan aliran seperti ini ya. Ya. Iya, ya, Pak. Ini air foil ya. Nah, di bab ini juga dibahas tentang lapisan batas ya. Ya, lapisan batas. Ini saya perbesar, di sini ada lapisan batas. Lapisan batas ini saya perbesar nih, ya. Yang biru itu lapisan batas. Ya, Pak. Ya, bisa melihat semua. Nah, jadi seperti Bisa, Pak. saya bilang bahwa di luar lapisan batas itu adalah viskositasnya bisa diabaikan, ya. Sementara di dalam lapisan batas, ya, ini lapisan batas. Lapisan batas, ya. Nah, aliran yang di luar lapisan batas itu, ya, itu dianggap tidak mengalami geseran, ya, karena dianggap bahwa gradien kecepatannya itu tidak terlalu signifikan, ya, gradien kecepatannya. Jadi dari lapisan ke lapisan geserannya kecil, ya. Nah, lalu yang berakibat adalah apa? Yang punya dampak adalah pola alirannya, ya, yang sedemikian rupa sehingga streamline yang di atas punggung sayap itu lebih rapat, ya. Kalau streamline-nya lebih rapat berarti, ya, kan gradien streamline itu adalah kalau semakin besar gradiennya maka aliran akan dipercepat, gitu, ya. Iya. Nah, kalau ya, Maaf, Pak. Barusan suaranya hilang. bilang halo, halo, halo. Iya, sudah terdengar, Pak. Ini Pak, sudah Pak. Oke, ya. Nah, yang kuning ini adalah aliran di luar lapisan batas, ya. Iya. Sementara yang biru saya gambarkan aliran di dalam lapisan batas. Kalau Pak, suaranya hilang lagi mungkin Pak. Lapisan batas ini kecil sekali nih. Hilang, ada nggak? Mohon maaf, Pak. Suaranya hilang, Pak. Oh, hilang, halo. Iya Pak, sering hilang-hilangan Pak suaranya Pak. Putus. Ya, Pak. Halo. Putus. Halo. Putus. Sudah mulai. Sudah mending. Masih ya? Masih belum stabil Pak. Masih belum stabil ya? Oke. Nah, jadi pola aliran ini akan berdampak pada atau medan aliran ini akan berdampak pada medan tekanannya, ya. Jadi yang kuning itu pada daerah punggung atas itu aliran itu dipercepat, ya, karena energi itu harus
tetap, ya, maka tadi ya energi kinetiknya bertambah, maka energi tekanan akan berkurang, ya, sehingga bagian punggung atas itu tekanan akan berkurang. Nah, sekarang saya bertanya nih, kenapa daerah punggung atas di airfoil itu alirannya bisa lebih cepat daripada yang di bawah? Coba, ada yang bisa coba ini enggak? Coba jawab Pak, kalau yang di atas itu mengalami drag yang lebih kecil. Karena itu bukan nih. Saya di daerah ini, ya, Pak, mohon maaf Pak, daerah suaranya D hilang-hilang itu lagi Pak. berbeda. Halo, Pak. Halo, maaf Pak, suaranya masih kurang stabil Pak. Ya, bagaimana? Sudah ada? Udah ada tapi masih Coba sering terus. hilang-hilangan Pak. Ya, mungkin ya, Maaf Pak, halo? sekarang nggak terdengar Pak. Terdengar suara? Iya Pak. Bisa Udah terdengar Pak. terdengar lagi Pak. Sudah. Coba saya pindah dulu keluar. Halo, bagaimana sekarang? Terdengar Pak. Hah? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ada nggak siapa yang bisa coba menjelaskan kenapa di daerah atas, sebelah atas airfoil itu tekanannya rendah, ya, sementara di bawah itu tekanannya tinggi? Halo? Tadi saya coba menjawab Pak. Kalau yang karena di atas mengalami drag yang lebih kecil daripada yang di bawah, sehingga yang atas itu kecepatannya lebih tinggi. Itu menurut sepenglihatan saya sih Pak. Jadi Yang lain? Ya, yang lift itu disebabkan perbedaan tekanan di atas sama di bawah kan, ya. Iya Pak. Kayak kamu mendorong kan, ya, kalau meniup kamu juga kan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bentuk airfoil sedemikian rupa itu menyebabkan lift, ya. Nah, lift itu diakibatkan oleh perbedaan tekanan di kedua sisi atau permukaan atas dan bawah. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan perbedaan tekanan atas dan bawah itu? Saya coba jawab Pak. Kalau yang Ya. saya tahu itu karena jarak tempuhnya yang harus dilewati oleh udara pada bagian atas airfoil itu lebih panjang daripada yang di bawah. Jadi untuk mereka sampai pada saat yang bersamaan, yang di atas itu harus lebih cepat. Nah, kalau dalam rumus Bernoulli itu, kalau misalnya lebih cepat, dia pressure-nya akan lebih rendah. Jadi dia akan menyebabkan perbedaan pressure, gitu Pak, yang saya tahu. Oke, ya. Nah, coba sekali lagi ya kita gunakan prinsip dasar dalam mekanika fluida, ya. Jadi ketika hukum atau prinsip dasar itu ya, ketika prinsip dasar itu coba kita gunakan. Nah, kalau saya seperti ini umpamanya nih, bayangkan lah ya. Ini saya ada kasih permukaan bagian atas nih, ya. Saya kasih permukaan bagian bawah, ya. Terus kita lewat ke sini, ya. Kita lewat.
ya, selama melewati bagian atas sama bagian bawah, ada luas permukaan yang berubah nggak? Ada, Pak. Permukaan ini permukaan ini sama permukaan ini, mana yang lebih lebar? Yang atas, Pak. Yang atas, Pak. Yang atas, Pak. Yang atas sempit dong. Kalau yang bawah kan lebar. Ya. Luas permukaan yang dilewati aliran. Ya. Yang Lebaran yang bawah, Pak. lebar yang bawah. Nah, berarti kecepatannya yang mana yang besar, atas atau bawah? Kalau Yang lebarnya bawah. sama, ya? Oh, kalau kecepatan besar yang atas, Pak. Yang atas, Pak. Ya, kan Atas, Pak. udara yang di atas seolah-olah dia melewati permukaan yang menyempit ya, ya nggak? Iya, Pak. Ya, ya nggak? Kalau lewat permukaan yang kecil, ya luas area yang kecil, kecepatannya seperti apa? Sesuai dengan hukum. Area yang kecil kecepatannya lebih cepat, Pak. Nah, V A1 sama dengan V 2A2. Kalau ini 1 di atas, ini 2 bawah. Mana yang lebih cepat? Alirannya di atas yang di tempat 1 atau di tempat 2? Ya kan? Nah, terus menurut hukum konservasi energi, ya, kalau energi kinetiknya bertambah, ya, tentu jumlah total harusnya tetap, ya. Lalu harus ada yang berkurang kan energinya? Iya, Pak. Berarti energi tekanan berkurang kan? Iya. Iya, Pak. Sehingga di titik 1 itu, ya, di daerah 1 itu tekanan akan berkurang kan? Di daerah 1, iya, Pak. Ya, karena ada energi kinetiknya naik, ya. Iya nggak? Energi kinetiknya naik. Kan jumlah energi harusnya di setiap tempat harus tetap kan? Halo? Halo, ada suara saya? Ada. Halo, Pak. Halo. Halo, ya. Jadi bisa dilihat kenapa di punggung bagian atas airfoil itu tekanan lebih rendah daripada yang di bawahnya. Sehingga P1 itu lebih kecil daripada P2. Ini 2 nih. Di sini. Sehingga ini akan ada gaya angkat ke sana. Lift. Halo? Halo? Ya, Halo, Pak. Pak. Nah, ini ada hubungkan ke sini. Jadi coba bisa, jadi Anda jelaskan kembali, kita menjelaskan ya peristiwa mekanika fluida itu harus kita jelaskan dengan dasar, ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah 3 prinsip dasar, ya, yaitu adalah konservasi massa, ya, kemudian konservasi energi, ya, dan juga konservasi momentum. Oke, bisa ada yang mengulangi? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Halo, Pak. Saya mau nanya, Pak. Terkait sama tadi luasan, Pak. Nah, itu kalau ngelihat luasan tuh kayak gimana, Pak ya? Soalnya kan bentuk airfoil kan nggak simetris, Pak ya. Terus saya tuh dari beberapa, masih sering baca buku itu, mereka itu konsepnya nyarinya itu dari jarak tempuh, Pak. Jadi semakin supaya apa? Alirannya bareng-bareng nyampe.
dan jarak tempuh di atas lebih jauh, makanya kecepatannya lebih cepat, Pak. Tapi kalau pakai konsep luasan, saya masih belum paham, Pak. Bisa juga gini, kamu ini kamu jarak tempuh di sini ya, bisa Iya, Pak. A ya sama B gitu ya. Iya. Nah, gini, itu dasarnya adalah bahwa dari A ke B, baik lewat atas, baik lewat bawah, itu harus bareng nyampenya. Ya nggak? Iya, Pak. Artinya yang teman kamu dia bilang drag di atas sama drag di bawah, apa tadi? Lebih besar di Kita belum besar di bawah. gini ya, jadi nggak bisa dijelaskan dengan drag tadi ya. Nah, yang Ya. kamu kan ya bahwa yang bagian atas ya itu karena A dan B ya titiknya harus perjalanan itu harus sama-sama sehingga ya, karena yang di atas itu apa namanya perjalanannya lebih jauh ya lintasannya lebih jauh dia lebih cepat begitu. Betul, Pak. Iya, Pak. Bawah ya enggak? Oke. Nah, karena intinya apa namanya kita melewati titik A sampai ke titik B ya itu baik lewat atas baik lewat bawah itu sama anunya energi yang hilangnya ya enggak? Iya, Kayak Pak. sama Iya, Pak. di pipa ya di sambungan pipa nih ya di pipa apa namanya paralel ya di pipa paralel ya ya enggak? Ini titik satu titik dua di sini ya ya baik lewat pipa atas ataupun pipa yang di bawah pipa yang tengah itu pressure dropnya sama dari titik satu ke titik dua ya itu ya. Nah, ya bisa dipahami kamu bayangin pipa juga ya pipa yang paralel ya nah kamu pakai prinsip itu. Tapi kamu bisa jelaskan juga dengan tadi, ya, dengan medan aliran, ya, medan aliran, yaitu adalah kamu bayangkan medan aliran bagian atas sama bagian bawah, ya. Kemudian bagian atas itu, ya, untuk jarak yang sama, kamu taruh seolah-olah ada batas imajiner sebuah apa namanya batas di atas sama di bawah, ya. Nah, kemudian kamu ambil daerah aliran yang atas sama daerah aliran di bawah. Kamu bayangkan bahwa aliran yang melewati atas sama melewati bawah itu akan melewati penampang yang berbeda-beda. Ya enggak? Iya, Pak. Halo? Penampang yang berbeda-beda. Ya enggak? Ini bagian depan penampang kita tadi sedang bicarakan tentang soal berapa tadi 10.1 ya? Atau 9.1? Drag itu
Halo? Iya, Pak. Bisa dilihat airfoilnya? Udah, Pak. Oke. Ini tadi, ya. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa titik A ke titik B, ya Gandes? Halo Gandes? Iya Pak. Nah, Iya Pak, halo. ini kan ada gaya lift ke atas, lift, ya. Karena apa? Karena tekanan di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah. Ya enggak? Nah, kita harus bisa menjelaskan dengan ilmu mekanika fluida. Kenapa tekanan di atas? Karena bentuk airfoil sedemikian rupa bisa menjadi lebih kecil daripada tekanan di bawah. Ya, oke. Bisa ada yang jelaskan mengulangi? Terkait sama viscous effect nggak sih Pak? Viscous Enggak. effect important itu loh Pak. Kenapa Pak? Kita coba dengan abaikan viskositas dulu deh, ya. Anggap aliran ideal dulu, ya. Tidak ada gesekan. Kita bicara lift dulu. Ya, nanti kalau sudah sampai ke boundary layer itu baru kita bicara viskositas. Ya, nah sekarang kenapa secara umum itu medan aliran di atas dengan di bawah berbeda sehingga tekanan di bawah dengan di atas beda. Tadi kan karena di atas itu mengalami percepatan, ya, sehingga kecepatan lebih tinggi di atas, ya. Iya, Pak. Ya enggak? Terus di bawah tidak mengalami percepatan, ya, tekanannya tetap atmosfer gitu ya. Tekanan di atas berkurang. Nah, kamu tadi menjelaskan kenapa ya di daerah katakanlah di sini di 1, kemudian di daerah 2 ya itu mengalami kecepatan yang berbeda. Kenapa di atas itu aliran lebih cepat daripada yang di bawah? Kamu bilang bahwa lintasan di atas dari A ke B itu lebih panjang daripada lintasan di bawah dari A ke B, betul nggak? Iya, Pak. Betul. Kenapa kalau lintasannya itu lebih cepat, panjang itu lebih cepat, kenapa? Coba kamu jelaskan. Ini kan ada dua penjelasan nih, ya, yaitu penjelasan kamu yang biasa kamu dengar gitu ya, dan yang kita coba terapkan prinsip atau teori mekanika fluida. Jadi pertanyaan saya, kenapa ya jelaskan lintasan di atas lebih panjang daripada lintasan di bawah. Tapi kenapa dia lebih cepat? Ayo, jelaskan secara mudah. Siapa yang sudah pernah dengar gitu sebelumnya? Saya pernah, Pak. Oke. Tapi nggak terlalu detail. Kalau yang saya dengar waktu itu karena agar mereka nyampe-nya bareng gitu, Pak. Jadi udara yang di luar sini agar mereka sampai di waktu yang bersamaan dari A ke B itu karena jarak tempuhnya yang beda tadi, maka waktunya juga akan lebih cepat yang di jarak tempuhnya lebih jauh gitu Pak, agar mereka tiba pada saat yang bersamaan di titik B. Itu Pak yang saya dengar sih Pak. Kalau harus bareng sampai di sana. Kalau kamu Gandes gimana penjelasannya?
Kalau saya juga yang saya dengar sama Pak, jadi supaya yang A dan B-nya, aliran yang dari upper surface ke lower surface sampai di titik B-nya itu sama, maka yang A itu dipercepat Pak, mengalami percepatan. Iya, yang jadi pertanyaan kenapa sampainya harus bareng? Apa janjian dulu? Apa gimana? Itu belum tahu Pak. Kalau nyampainya nggak bareng gitu, bukannya nanti kayak ada gaya tarik gitu ya Pak jadinya Pak? Yang Nah, ini nahan di atas. ada lagi gimana nih? Karena ada gaya tarik, logikanya gimana? Make sense-nya gimana? Sense-nya gimana kayak? Coba. Kalau yang saya visualisasi dalam kepala saya gitu ya Pak ya, misalkan dia kecepatannya itu sama gitu, jadi dia tidak harus sampai pada saat yang bersamaan. Terus kita pakai pemahaman bahwa jarak lintas yang di atas lebih jauh daripada yang di bawah, maka logikanya adalah yang di atas akan lebih lama nyampainya daripada yang di bawah pada kecepatan yang sama gitu Pak. Nah, kalau misalnya gitu kan, kalau yang bawah partikelnya udah nyampe di titik B duluan dan yang atas belum, maka akan terjadi kayak nggak sama, nggak imbang gitu Pak. Jadi dia kayak akan agak narik gitu ya, terus agak ketahan gitu Pak. Yang saya bayangin sih gitu Pak. Tapi nggak tahu juga detailnya gimana gitu sih Pak. Oke. Jadi kita memang boleh berimajinasi, kemudian kita berpikir ya kan, kemudian hanya saja semua itu sudah diatur ya, semua sudah ada istilahnya itu, ada prinsipnya, ada aturan ya, aturan dasarnya ya. Jadi kalau kita coba berpikir, kita kaitkan dengan dasarnya. Jadi kalau ditanya dasarnya, kamu mikir kayak gitu kayak apa dasarnya gitu. Nah, dasarnya ini biasanya itu adalah sesuatu kebenaran, ya enggak? Sesuatu kebenaran, ya, sehingga sesuatu imajinasi, sesuatu pikiran berdasarkan hal yang benar, maka hasil dari buah pikiran itu akan benar, ya enggak? Iya Pak. Sekarang ini dasarnya apa kamu? Nah, dasarnya apa itu? Kalau saya mikirnya kayak yang kemarin di dalam internal flow itu Pak. Jadi fully developed kan ada yang dia bergesekan dengan dinding pipa. Itu sih Pak, saya ngebayanginnya gitu Pak, ada yang ketinggalan gitu Pak. Jadi begini, dengan mekanika fluida kita coba kembali melakukan sesuatu berdasarkan dengan ada dasarnya, ya. Nah, kebetulan ini dasarnya adalah fisika, ilmu fisika, ya. Sesuatu yang dasarnya itu sampai sekarang ini semua bisa menerima, ya. Itu adalah prinsip tentang konservasi energi, massa, dan momentum, ya enggak? Jadi bahwa sampai saat ini semua bisa menerima secara universal, bisa menerima, ya enggak? Atau gini, mungkin konservasi itu juga bisa disebut seperti hukum keseimbangan, ya enggak? Hukum keseimbangan, ya, keseimbangan, ya. Oke. Nah, saya mengajak Anda untuk memikirkan ya aliran pada airfoil ini berdasarkan tadi hukum keseimbangan atau prinsip keseimbangan tadi, ya. Sehingga dalam hidup kita juga kalau kita berjalan ya di atas dasar atau prinsip-prinsip kebenaran, maka insya Allah itu tidak akan tersesat. Nah, sekarang juga kalau kita berpikir ya
harus ada dasarnya. Nah, kalau kita berpikir mekanika fluida, ya kita kembali ke dasarnya, dasar keseimbangan tadi, keseimbangan massa, momentum, dan energi, gitu. Bisa dimengerti apa yang saya bicarakan ini? Ya, bisa Pak. Bisa. Nah, saya tanyakan kembali, ya, dasarnya apa? Atau kamu bisa kaitkan nggak, ya, tadi bahwa jelas dari gambar terlihat bahwa dari titik A ke titik B, ya, melewati jalur katakanlah yang di atas itu up, ya, di bawah bottom gitu ya, ya. Jalur atas lewat jalur U sama jalur B beda ya. Di atas terlihat bahwa panjang lintasannya lebih panjang, ya. Lintasan di B lebih pendek, ya nggak? Kamu bilang bahwa fluida yang di atas itu atau udara yang di atas itu dia akan lebih cepat daripada yang di bawah karena lintasan di atas itu lebih panjang. Karena dia harus nyampenya sama-sama A ke B. Nah, tolong ya saya bertanya ini ya, karena saya belum menangkap seperti apa penjelasannya. Kenapa ya harus sama-sama nyampe di B-nya gitu. Ya. Mungkin bisa dihubungin ke hukum konservasi energi, Pak. Halo? Ya, coba gimana? Hukum konservasi energi. Ya. Jadi kan awalnya di sini diasumsikan tidak ada gaya luar. Artinya udara yang mengalir di atas airfoil dan di bawah. Sambil coret-coret kamu nggak apa-apa ini. Ini siapa nih? Iza, Pak. Iza, kamu bisa sambil coret di situ di whiteboardnya Iza. Gak ada ininya, Pak. Gak ada. Oke, lanjut aja. Pensilnya nggak muncul. Ya, oke. Ya, konservasi berdasarkan hukum konservasi energi berarti energi yang di atas sama yang di bawah itu tetap karena tidak ada energi luar. Nah, dari gambar ini kan kita bisa lihat bahwa energi yang mana? Energi mana tuh? Energi kinetik dan energi tekanannya, Pak. Karena potensialnya di sini dianggap sama. Nah, karena di bagian atas ini kan energi tekanannya lebih kecil. Karena yang di atas dan yang di bawah sama untuk menyeimbangkan, artinya energi kinetik yang di atas airfoil lebih besar. Hal tersebut menyebabkan kecepatan fluida di atas airfoil akan lebih cepat karena energi kinetiknya lebih besar. Sedangkan yang di bawah airfoil tekanannya lebih besar dan yang artinya energi kinetiknya itu akan lebih kecil. Dengan demikian, aliran fluida yang berada di bawah airfoil memiliki kecepatan yang lebih kecil dari yang di atas karena energi kinetiknya lebih kecil. Mbak Iza, yang jadi pertanyaan ya, kenapa udara ya yang bergerak dari titik A ke titik B ya, Pak. Ya, itu kalau melewati bagian atas itu lebih cepat daripada yang di bawah tadi karena katanya harus sama-sama sampainya di titik B begitu. Jadi Ya, fluida yang di A ya ke B itu baik lewat atas lewat bawah itu sampainya harus sama-sama kenapa itu katanya. Jadi pertanyaannya kenapa? Jelaskan dasarnya apa? Kalau dari pendapat saya sih seperti itu, Pak, karena ada hukum konservasi energi, jadi kesetimbangan dari A ke B pasti si energinya harus sama dan di atas dan di bawah airfoilnya juga harus sama. Makanya ada distribusi antara ada distribusi energi kinetik yang berbeda antara di A dan yang di B. Seperti itu sih, Pak. Oke, yang lain selain Iza siapa? Halo, yang lain? Coba Gandes gimana Gandes?
Katanya energi kinetiknya katanya harus sama katanya. Apa tapi bisa? Iya, maksudnya terdistribusi antara energi kinetik yang di atas dan yang di bawah dengan energi tekanannya, energi mekaniknya harus sama gitu, Pak. Makanya yang di atas, airfoil yang di atas, dia kecepatannya akan lebih cepat. Coba yang lain coba mengulangi penjelasan Iza, bisa nggak? Di Iza menggunakan dasar keseimbangan energi, ya. Coba yang lain dalam bahasa kata-kata yang lain. Halo, siapa aja? Gandes, coba panggil Gandes. Yang lain panggil. Kamu sebutkan, biar yang lain aktif. Saya nggak bisa lihat partisipan ini karena saya lagi buka screen. Siapa ya? Kamu tunjuk. Tapi ada yang saya dulu deh Pak, coba Pak mau ngejawab dulu deh Pak. Gandes, ada yang belum dapat giliran nggak yang hadir di sini? Yang belum dapat giliran. Bentar Pak. Sepertinya hampir semuanya udah semua Pak. Atau ada yang belum ini nggak? Ada yang belum apa? Ada yang belum presentasi kontribusi nggak? Soalnya kalau saya lihat udah semua ya. Halo? Halo ya. Siapa ini? Pak Sen. Kalau saya lihat sih udah semua Pak. Ada yang belum? Oke, kamu sebut aja yang ada ini, sebut satu nama. Sebut satu nama yang apa Pak? Yang mau ngejelasin ini Pak? Tadi yang mengulangi penjelasan Iza tadi berkaitan dengan dia memakai dasar hukum kekekalan energi untuk menjelaskan kenapa aliran di atas lebih cepat daripada aliran di bawah. Apa ya? Saya coba mungkin Pak. Siapa nih? Iya. Sofian coba Pak. Ya, Sofian. Siapa? Ya. Ya, saya coba Pak. Menurut saya, mengulang penjelasan Iza tadi, koreksi kalau misalkan salah Iza. Jadi di peristiwa ini mengapa V di atas itu lebih besar, karena tadi Iza bilang energi kinetiknya itu juga harus sama karena dia mengingat konservasi energi, di mana energi itu harus sama. Jadi untuk energi karena ini terjadi gerakan, artinya energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Artinya V-nya di situ harus sama supaya menghasilkan energi yang sama pula. Simpelnya seperti itu Pak. Tadi Iza sebetulnya menjelaskan lebih rinci lagi atau lebih komprehensif. Jadi tapi yang saya tangkap sih seperti itu. Demikian. Ini Adiatama ya ini? Ini iya, Adiatama bukan? Sofian Diatma Pak. Oke. Iya, Adiatma Pak. Okay. Yang lain gimana? Kamu tunjuk. Boleh saya mencoba ini Pak, menjelaskan juga Pak konsepnya tadi itu Pak. Oke. Kalau dari saya Pak kan ini airfoil ini kan tujuannya Pak, misalnya pertama kan yang dari saya paham ini tuh ada gaya angkat Pak. Kan gaya angkat itu terkaitnya dengan tekanan apa Pak? Perubahan tekanan Pak, tekanan statik pada upper surface sama lower surface. Nah, ini kan idealnya itu kan airfoilnya kan mau apa Pak? Mau terangkat ke atas Pak atau terbang. Jadi kan tekanan di bawah lebih besar dari tekanan di atas. Nah, penyebab tekanan agar idealnya lebih tinggi, maka kan ada konservasi Pak, konservasi yang dimana tekanan kinetik konservasi itu yang menyebabkan upper surface itu lebih cepat daripada lower surface agar tekanan di bawahnya itu lebih tinggi. Jadi
kayak ini Pak, kayak konservasi kecepatan Pak. Sama kan misalnya kan titik chamber line-nya kan di sini nih Pak, yang saya tahu Pak ya. Chamber line-nya kan di sini. Chord line-nya. Ini kan sebagai stagnan point. Dia kan aliran itu kan dibagi jadi dua Pak. Ntar ada yang ke atas sama ada yang ke bawah. Nah, sedangkan aliran kan seperti ini Pak. Jadi dari sini ini misalnya dia di sini. Terus ntar naik ke atas. Nah, naik ke atas tuh kebantu sama aliran yang di sini Pak. Kalau yang saya sempat pahamin itu ntar kebantu aliran sini, makanya di sini nih kecepatannya lebih tinggi. Sedangkan kalau yang di bawah itu kebantu cuma sedikit Pak, dan sisanya udah kayak biasanya Pak, lurus aja Pak. Makanya karena ada, jadi aliran di sini ntar terdorong sama aliran yang masuk, jadi ntar bakal ada pertambahan kecepatan Pak. Makanya kecepatan di di atas tuh lebih tinggi daripada di bawah Pak. Kalau saya yang tangkap seperti itu Pak. Sama juga konservasi agar tekanan statik di bawah lebih besar daripada tekanan statik di atas Pak, agar airfoil itu bisa terbang. Kalau saya seperti itu sih Pak yang nangkapnya Pak. Ya, jadi penjelasan yang tadi yang kita adalah semua sudah paham tentang lift itu terjadi karena perbedaan tekanan di bawah dengan di atas, ya. Kemudian kita coba berpikir kenapa tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Sebetulnya tekanan di bawah tidak lebih besar sih, tidak meningkat karena dia tekanan udara, ya, barometer. Baik, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Halo? Nah, Ya, yang ya, jadi Pak. adalah yang jadi pertanyaan, bentuk airfoil sedemikian rupa ini menyebabkan aliran udara di atas airfoil ini justru menurun tekanannya, nah, sehingga ada perbedaan tekanan, ya, menurun. Nah, menurun itu akibat, ya, karena sepanjang perjalanannya, ya, perjalanannya dari A ke B lewat atas, ya, lewat yang hijau ini, dia mengalami perubahan kecepatan, ya, di titik start, ya, titik ketimbang yang biru di bawah, ya. Wah, habis, udah mau habis nih anunya, Gandes. Masih ada 10 menit lagi Pak, Pak mungkin ntar bisa ini Pak. 10 menit lagi kok Pak. Menit lagi ya? Iya Pak. Oke, saya dulu. Saya kirim WA dulu ya. Oke Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, itu bisa sering kita dengar bahwa harus nyampainya sama karena akibat lintasan tadi, karena lintasan di atas lebih besar daripada di bawah. Nah, tapi nggak coba ya, saya gunakan cara berpikir lain ya. Jadi gini, apabila kita ambil satu batas imajiner, ya, batas imajiner di atas sama di bawah nih, ya. Ini sama nih, ya. H1 sama dengan H2. H1 sama dengan H2, ya. Bayangkan ya. Halo, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya sama-sama fluida ini, saya ikut fluida ya untuk bergerak ya dari upstream ke downstream ya, upstream ke downstream di sini ya. Pada saat melewati bagian atas, masuk melewati daerah airfoil, saya kan akan melalui
penampang-penampang yang berbeda kan? Ya enggak? Iya, Pak. Ya enggak? Berbantang berbeda ya? Ya enggak? Nah, penampang di 1, penampang di 2, 3, 4, 5 ini berbeda-beda ya. Iya, Pak. Ya. Nah, pada saat melewati penampang 1 dan 2 itu ada perubahan penampang nggak? Luas penampang? Ada, Pak. Ada. Nah, berarti kalau menurut hukum konservasi keseimbangan massa itu, massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar ya. Masuk ke 1 harus sama dengan massa yang keluar ya. Ya enggak? Ya enggak? Jadi P1A1 sama dengan P2A2 ya. Ya enggak? Ya. Ya, berarti bahwa 2 ini karena kecil dia dipercepat ya. Jadi di punggung bagian atas itu dipercepat kan alirannya ya. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, sementara di bawah dia tidak ada mengalami percepatan kan, luas penampangnya hampir sama ya. Iya, Pak. Jadi bawah tidak mengalami percepatan, tidak mengalami perubahan kecepatan ya. Sehingga yang di bawah itu tekanan relatif tetap, yang bagian atas itu tekanan akan berkurang. Ya. Iya, ya. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa bagian atas itu aliran itu dipercepat, ya. Dengan di bawah ini tidak dipercepat, ya. Karena untuk airfoil sedemikian rupa tadi. Bisa nggak terbayang? Nah, baru kita terapkan hukum konservasi, hukum keseimbangan energi. Jadi kalau di titik 2 energi itu dia energi kinetiknya bertambah, tentu dia harus tekanan berkurang, energi kinetiknya naik, ya. Berarti P-nya harus berkurang kan ya? Turun. Iya. Gitu. Bisa dipahami bagaimana kita coba cara berpikir. Nah, ini kan karena kita mekanika fluida itu kita harus bisa menyelami medan aliran, ya. Kita bicara dengan alirannya, medan aliran itu. Jadi apa yang terjadi dengan medan aliran itulah yang akan berakibat pada benda yang dilaluinya, ya. Atau sedemikian sebaliknya juga, benda yang ada dalam fluida itu akan berakibat terhadap aliran fluidanya. Ya enggak? Dalam hal ini tadi akibat bentuk airfoil ini tadi ya yang sedemikian rupa sehingga merubah pola aliran, ya enggak? Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Jadi seperti saya bilang bahwa kita berurusan dengan fluida itu ada 2 hal ya, bahwa fluida itu akan memberikan efek kepada bendanya seperti dalam fluida adalah apa namanya? Dalam pipa ya, menyebabkan gesekan pada dinding ya, dan sebaliknya dinding akan menyebabkan kehilangan energi pada fluida gitu. Halo? Ya, Pak. Udah habis ya kayaknya ya? Ya, tinggal 4 menit lagi, Pak. 4 menit lagi. Ada 4 menit lagi. Ini cara berpikir. Jadi dalam setiap persoalan, soal-soal jawab mekanika fluida, kita harus kembali kepada dasarnya itu adalah hukum keseimbangannya, ya enggak? Ya. Iya, Pak. Keseimbangan, ya. Keseimbangan. Keseimbangan. Ya. Jadi murid-murid saya harus bisa menjelaskan sesuatu itu dengan dasarnya, ya. Menjelaskan aliran fluida itu harus menjelaskan berdasarkan hukum keseimbangan, yaitu massa, ya, momentum, dan tadi Iza udah coba menjelaskan ya dengan tadi ya hukum kekalahan energi. Ya bisa juga sih ya. Cuma ada cara lain seperti ini ya. Nah, sekarang kamu gimana kamu mana yang lebih
katakanlah mudah kamu terima, ya, cara yang mana, ya, karena bisa banyak berpikir, banyak jalan menuju Roma, tapi dalam menuju Roma itu kita harus sama-sama berdasarkan hukum yang benar, ya, hukum yang diakui, begitu. Ya nggak? Halo? Iya, halo, Halo? benar Pak. Iya Pak, benar. Oke, saya share dulu nih screen-nya. Gandes, tolong disiapkan nanti ya kelas baru ya. Oke, ada komentar dulu, atau kalau saya meminta Anda mengulangi untuk memastikan, ya, untuk memastikan bahwa Anda bisa menyerap ini, ya, biar saya nggak bingung, ya. Anda bisa menyerap ini, coba bisa ada yang mengulangi nggak? Halo? Kalau ada yang mau mengulangi? Atau kamu Gandes, gimana Gandes menurut kamu? Kamu coba. Oke Pak, saya coba Pak ya. Pertama, kenapa di bagian atas ini, di upper surface ini lebih cepat kecepatannya daripada di bagian bawah. Ini kan external flow, tapi kalau saya melihat tuh seperti dianggap di internal flow kan Pak. Jadi ada batas atas dan ada batas bawah. Nah, ada batas atas dan batas bawah. Terus bentar Pak, saya agak dulu. Mana bahasanya? Ada batas atas dan batas bawah Pak. Nah, bisa saja kita lihat dari batas atas dan batas bawah ini. Jika kita kan tahu nih kalau tekanan itu PXY, di mana tekanan di setiap titik itu pasti bakal berbeda-beda. Nah, perbedaan tekanan ini akibat konservasi tekanan dari perubahan tekanan yang disebabkan oleh perubahan kecepatan. Nah, kita lihat dari kita kasih titik, kita kasih ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, di bagian atas dan bagian bawah ini terjadi perubahan luasan area pergerakannya suatu fluida. Nah, kita lihat dari 1, 2, 3, 4 ini kan yang bagian bawah itu lebih ke ini Pak, seringnya itu yang bagian bawah ini hampir luasannya tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sedangkan yang di atas dari 1, kedua, dan ketiga, dari 1, kedua, dan ketiga itu terjadi perubahan luasan dan menyempit. Nah, yang setelah kita yang sebelumnya kita Halo Pak. Ya. Iya Pak. Tadi saya lanjutin lagi Pak ya, kan saya tadi disuruh ini Pak. Oke ya, udah semua clear. Halo? Halo? Halo Pak. Halo Pak. Oke, Gandes.
Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan nih Ya, Pak. untuk pelajaran sebelumnya. Kamu belajar streamline kan? Ini Ya, Pak. streamline. Ya. Oh iya Pak, Stream, belajar. streamline. Iya Pak. Apa itu streamline? Laju aliran yang tidak terjadi apa ya? Tidak ada hambatan Pak, atau tidak ada ini Pak, tidak ada yang mengganggu. Yang lain gimana? Ada straight line, ya, straight line, ya. Kemudian juga ada path line. Pernah dengar kan semuanya? Path line. Halo, yang lain? Yang saya gambar di atas itu adalah streamline. Ya, streamline itu simbolnya biasanya stream function seperti ini nih. P. Halo? Halo Pak. Ya. Streamline itu adalah garis yang dibentuk ya dengan menghubungkan titik-titik singgung vektor kecepatan, ya, titik singgung vektor kecepatan. Ini titik singgungnya, ya, ini titik singgungnya, ya, titik singgung gitu, ya. Jadi garis yang dibentuk dengan menghubungkan ya titik-titik singgung vektor kecepatan, ya, vektor kecepatan. Bisa diulangi apa itu? Titik-titik singgung vektor kecepatan, Mbak. Titik yang menghubungi titik singgung vektor kecepatan. Ya, kalau path line, garis jejak. Path line itu si kayak apa ya, Mbak? Garis yang dilewati oleh satu partikel yang diamati gitu, Pak? Ya, betul, jejak. Ya, jadi umpamanya ada cerobong asap, ya, cerobong asap. Ya, nah ini adalah jejak partikelnya. Jadi pada titik tersebut pernah dilalui partikel fluida yang sama, partikel yang sama, ya enggak? Ya. Nah, kalau straight line adalah jejak, ya, jejak yang menghubungkan garis yang menghubungkan titik-titik, ya, di mana titik-titik tersebut dilalui fluida, ya, umpamanya gini, ya, ini di diffuser katakanlah, ya, ini titik A, ya. Kemudian ini fluida ini ada di titik B, titik C, titik D, ya, ya enggak? Nah, straight line adalah garis yang menghubungi titik-titik di mana ya si fluida itu pernah melewati titik yang sama, yaitu titik A, ya. Jadi sekarang udah di titik B, titik C. Gitu. Jadi ini adalah straight line. Jadi garis yang menghubungi titik-titik di mana fluida itu pernah melewati titik yang sama sebelumnya. Nah, itu straight line, ya. Oke. Nah, sekarang kembali kepada airfoil ini. Streamline saya gambar itu adalah streamline, ya. Oke. Nah, pada diffuser juga seperti diffuser di sini saya gambar streamline-nya, ya. Nah, pada daerah yang sempit atau luas penampangnya kecil di sini, luas penampang 2 ini, ya, itu
gradien streamline-nya Anda lihat lebih rapat ini, ya, ke arah Y-nya, ke arah atas Y, ya. Artinya apa? Gradien streamline-nya, gradien streamline dalam arah Y itu ini besar, ya, sehingga kecepatan di sini besar. Ini adalah gradien, ini adalah kecepatan nih, ya. Nah, jadi gradien streamline adalah merupakan kecepatan, ya. Nah, di sini ini kecepatan, adalah selisih streamline-nya, ya, gradien streamline dalam arah Y. Ini kecil. Jadi daerah di mana yang streamline-nya lebih rapat itu kecepatannya tinggi, ya. Di mana gradien streamline yang kecil itu kecepatannya akan kecil, ya. Nah, itu gunanya kamu menggambar streamline atau kamu menghitung lewat rumusan streamline, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kamu mengerti kenapa kamu harus belajar streamline, ya. Halo? Halo, iya Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi itu penjelasan lanjutan kenapa di daerah atas airfoil itu kecepatan lebih tinggi daripada di bawah, ya. Karena dia di bagian atas airfoil itu streamline-nya lebih rapat daripada yang di bawah, ya. Oke, ada pertanyaan? Kenapa streamline lebih rapat yang di atas? Itulah sebagai konsekuensi dari hukum keseimbangan massa, ya. Seperti kamu, ya, bareng-bareng satu rombongan, ya, dari pintu lebar menuju ke pintu yang lebih kecil, ya, ya kan? Maka di pintu yang kecil lebih berdesak-desakan, artinya streamline-nya lebih rapat, ya. Baik, ada pertanyaan? Halo, bisa didengar? Oh iya, bisa. Apa? Udah, berarti bisa diulangi ya? Pak. Oke, nah sekarang kita bicara yang daerah viskosnya ya. Nah, nanti inilah juga yang menyebabkan adanya perbedaan ada drag ya. Jadi Anda lihat bahwa adanya stagnasi di sini, ya. Kemudian perbedaan tekanan di depan dengan di belakang ini menyebabkan adanya pressure drag, ya, pressure drag. Ya, ini adalah pressure drag. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan drag akibat gesekan dan juga akibat induce, ya, akibat secondary flow. Nah, kita lihat lagi, ini sudah penuh, ya. Kita lihat lagi airfoil. Oke, kita buka aja. Stop share dulu. Tadi kita bicara dalam konteks aliran invisit ya. Kita tidak menyinggung adanya aliran viskos ya. Sekarang saya gambar lagi airfoilnya. Ya. Oke. Aliran masuk mendekati airfoil ya, kemudian akibat ya retardasi oleh dinding daripada airfoil ini, ya, maka terbentuk namanya boundary layer di sini, ya, boundary layer, ya. Oke, ini tekanan stagnasi, ini A, ini B,
Ini inviscid, viskos. Ya. Nah, tadi yang D DP plus DF ya. DI induced ya. Jadi drag. Sekarang kita bicarakan drag karena friction ya. Ini terjadi pada boundary layer di sini. Ya, sama seperti pengertiannya adalah dengan bahwa dalam boundary layer ini ada profil kecepatan. Profil kecepatan. Nah, pada daerah inilah ini ada friksi ini, ya. Friksi. Ya, dinding. Oke, wall. Ya. Oke ya. Jadi di sini ada tegangan geser. Kamu di sini tegangan geser ini kamu integrasikan di sepanjang permukaan airfoil ini, maka akan didapat besarnya hambatan ini. Ya. Jadi integrasi tegangan geser pada dinding, ya, pada dinding. Bisa diikuti? Halo? Ya Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Yang tadi saya kurang jelas dengarnya Pak, akibat adanya titik-titik terbentuknya boundary layer, adanya akibat apa ya tadi ya Pak? Nah, pipa waktu itu pipa kita saya ulangi lagi yang pipa ya, ada boundary layer ya, ini ya. Itu akibat apa? Akibat perubahan momentum dari lapisan luar ke lapisan yang mendekati dinding, ya enggak? Dinding ini adalah berbeda kecepatannya dengan udara. Anggaplah umpamanya ini dalam wind tunnel, ya, airfoil ini diam, udara yang mengalir, ya. Maka udara pada airfoil ini akan diam, ya, sehingga dia menahan aliran bagian atasnya, sehingga terbentuk profil kecepatan. Halo? Karena efek viskos tadi, ya, tadi. Jadi karena ada viskositas, kemudian muncullah profil kecepatan. Halo? Mendengar saya Pak? Ya? Iya. Ya, kayak kamu gini, kamu jalan naik sepeda beriringan ya, di jalan ya. Iya, Pak. Kemudian di daerah dekat di kamu jalan di jalan yang ada temboknya kiri kanannya, ya enggak? Iya Pak. Kamu jalan di tengah, ya, kamu di tengah. Yang lebih cepat jalan di mana? Apa tengah apa di dekat dinding? Yang di tengah Pak. Dekat dinding itu biasanya dia takut apa namanya dia tertahan ya, ya enggak? Seperti ya. Ada juga yang lebih besar di tengah ya. Iya Pak. Di pinggir sungai lebih rendah, itu akibat tadi gaya viskosnya, dia menahan ya, jadi dia menyerap momentum dari lapisan tengahnya, ya enggak? Ya. Sehingga ada profil kecepatan. Oke? Pak. Ya, terus ada pertanyaan lagi? Nah, jadi
Ya, begini. Dalam perjalanan A ke B ini, ya, di dalam lapisan batas, si fluida itu dalam lapisan batas itu dia mengalami geseran-geseran, ya, geseran-geseran di sini, ya. Sehingga artinya apa? Dia energi kinetiknya akan berkurang, ya. Dia akan terserap energi kinetiknya, sehingga energi dia terkuras, ya. Seperti kamu kalau naik gunung, ya, kamu lari naik gunung dari bawah cepat sampai ke atas, kamu tambah cepat apa tambah pelan? Tambah pelan, Pak. Ya, karena kamu udah capek, udah terkuras energinya, ya. Ya kan? Nah, ini juga ini digesekan, di samping kamu gesekan dengan jalan gitu ya. Juga di sini ada digesekan dia mengalami penurunan energi kinetik. Nah, pada mana ya, di mana di daerah sini ini Anda lihat bahwa tekanan ini akan meningkat, ya. Ya, ini tekanan kecil di sini, ya. Anda lihat bentuknya, bentuk airfoilnya, ya. Ini kan luas permukaan akan membesar, ya, luas permukaannya, ya. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Tekanan di daerah sini, ini tekanan ini besar daerah sini. Bisa dimengerti kenapa besar? Di sini kecil. Bisa dimengerti karena tadi dia diperlambat ke sini, ada seperti tadi, ya, kecepatannya akan berkurang ke sini, ya. Ya. Nah, di sini kecepatan akan berkurang, ya. Ini kecepatannya naik di sini. Sorry. Ya. Sorry, ini tekanan kecepatan naik di sini, ya. Ya. Oke. Nah, dari titik A ke titik B tadi, katakanlah ini. Ini energi kinetiknya yang tadinya cepat, punya energi kinetik, kemudian dia terkuras, kemudian dia masuk daerah yang tekanannya tinggi, ya. Seolah-olah dia fluida itu mengalami jalan yang menanjak begitu, ya, karena dia tekanannya naik, ya, ke sini tekanannya naik, ya, P naik, enggak? Ya, di dalam lapisan batas, ya, di sini, diganti lagi, ada satu titik, ya, saya sebut S, ya, di mana di titik S ini si energi kinetik itu tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan fluida sehingga dia ada disebut stagnan. Dan selanjutnya di titik berikutnya dia pola alirannya sudah berbalik seperti ini. Bisa terlihat nggak? Jadi ini namanya bisa, Pak. Separation point, ya. Jadi terjadi pemisahan aliran. Jadi pada saat di sini energi kinetik masih cukup, pada sampai satu daerah karena dia tekanan terus meningkat, dia tidak kuat lagi menahan tekanan, dia akan terpisahkan alirannya sehingga membentuk vortex di sini, ya. Ada vortex di sini, ya, karena tekanan di bawah, tekanan di downstream lebih besar daripada tekanan di depannya, ya, dia akan berbalik alirannya, ya.
Nah, inilah yang menjelaskan kenapa hambatan akan membesar. Itu namanya disebut dengan drag karena induce, karena secondary flow, karena ada vortex. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Itu berarti pengaruhnya gimana Pak? Jadi kan ini kan di apa ya, di separation point ini kan aliran udaranya lepas Pak, atau kita kan bikin vortex Pak. Nah di situ itu kalau aliran udaranya mau lepas di bawah ini, supaya kan vortex itu bisa menyebabkan apa ya, liftnya berkurang kan Pak? Ya betul, betul. Itu akibatnya. Nah, supaya jadi apa ya? Supaya jadi yang terparah. Di... Ya, akibat yang terparah adalah mengalami stall. Stall Pak ya? Liftnya berkurang. Ya, ini namanya stall. Ya, pesawatnya akan jatuh. Ya. Oke, terus. Nah, kalau berarti Pak semakin apa ya? Semakin apa semakin mendekati B Pak, itu pengaruhnya gimana Pak? Ke kecepatan atau gimana Pak? Jadi supaya titik poinnya itu enggak di tengah-tengah upper surface Pak. Ya, makanya ini dalam airfoil itu ada namanya angle of attack. Jadi pilot itu jangan sampai mengarahkan sayap pesawat itu terlalu besar angle of attack-nya. Ya. Untuk membuat gaya angkat yang bertambah, sayap pesawat itu dirubah sudut serangnya, ya, dinaikkan. Ya, ada flap-nya di situ, ya. Nah, untuk menaikkan liftnya. Tapi apabila sudut serang terlalu besar, nah ini sudut serang ya, sudut serang. Kalau ini sudut serangnya 0, alfanya 0. Ya. Ya, sudut serangnya nih. Nah, kalau alfanya tinggi, ya. Ini alfa, ya. Alfa ini. Alfa itu adalah angle sudut antara of attack. Ya. Nah, kalau terlalu tinggi sudut serangnya, maka terjadi separasi. Tadi, agar separasi ini bisa berkurang, berturun ke bawah, banyak caranya. Tadi angle of attack tidak dinaikkan. Ada juga teknologi yang di sini di lapisan batas ini disemburkan agi udara, ya. Nah, itu ada suction, bisa saja. Ya. Yang flaperon gitu Pak ya? Ya. Nah, jadi ada bantuan energi untuk mengurangi tadi, ya, untuk memperbesar atau untuk mengurangi jatuhnya tekanan atau tingginya tekanan di bawah di sini, di daerah, sehingga titik separasi ini bisa dipindahkan ke belakang, ya. Nah, kalau semakin depan titik separasinya, ya, maka vortex itu akan semakin besar, ya. Jadi vortex akan semakin besar. Vortex akan semakin besar, maka drag-nya juga akan besar, ya. Nah, drag-nya akan besar, drag karena vortex-nya, ya. Jadi saya gambar di sini, nggak apa-apa tumpuk-tumpuk, ya. Nah, ini kan ada separasi di sini, ya. Separasi ini akan menyebabkan kenaikan tekanan di sini, ya, kenaikan tekanan, ya, gitu, ya. Sehingga tekanan naiknya tidak sedrastis bagian depan ini, ya. Nah, kemudian kenaikan tekanan dan daerah sini di permukaan tekanan itu akan berkurang, ya. Akan negatif pressure-nya berkurang, sehingga di sini penurunannya tidak tinggi, maka akan ada lift-nya, selisih tekanan akan berkurang sehingga ada stall di sini, ya, stall. Nah, sementara adanya vortex ini di daerah belakang ini adalah menjadi negatif pressure ini, pressure-nya minus ini, ya, sehingga tekanan di depan
itu akan mendorong ke bagian belakang, di mana bagian belakang itu akibat vortex tekanannya akan turun, ya, sehingga drag-nya akan besar, tambah besar, ya. Nah, ini DI ini adalah drag induce, ya, drag atau incident, ya, drag yang diakibatkan oleh vortex, ya. Ada pertanyaan? Halo? Suara saya jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Oke, sudah jam 3, mungkin saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu, ya. Insya Allah kita besok kita lanjutkan, ya. Kalau bisa soal-soal yang bab 9 itu dibahas, ya. Ya, baik Pak. Gimana, ada yang penasaran mau tanya nggak? Silahkan.